Halo, selamat sore. Saya Yugi Nugraha. Hari ini saya akan sharing kepada teman-teman mengenai bagaimana jika kita ingin menggunakan Microsoft Azure Stream Analytics untuk menganalisis data secara real time, kemudian divisualisasi menggunakan Power BI untuk memudahkan kita mengambil keputusan. Nah, mulai tutorial ini saya akan sharing sedikit nih mengenai bagaimana jika teman-teman punya data, data yang sangat banyak secara real time. Kemudian kita stream data tersebut sesuai namanya, datanya kita streaming. Kemudian setelah datanya kita streaming, kita capture. Kemudian data tersebut akan dianalisis oleh Stream Analytics dari Microsoft Azure untuk selanjutnya divisualisasi menggunakan Power BI agar lebih mudah dibaca. Oke. Nah, sebetulnya apa yang akan saya jelaskan kali ini itu sesuai dengan tutorial yang sudah disediakan oleh Microsoft. Jadi ini ada tutorial mengenai uh, social media analysis. Jadi melihat, menganalisis sentimen pengguna Twitter secara real time. Nah, sampel data yang akan kita gunakan kali ini adalah Twitter. Itu yang akan kita analisis, data tersebut yang akan kita stream. Oke, jadi mostly prosesnya sama, tapi saya akan jelaskan dalam bentuk video. Nah, sebelum kita mulai, uh, saya akan jelaskan terlebih dahulu arsitektur dari aplikasi yang akan kita buat. Jadi ini ada uh, tulisan mengenai Microsoft Azure Stream Analytics dari simpletalk.com. Ini bagus tulisannya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, uh, seperti teman-teman lihat, ini adalah arsitektur dari uh, Microsoft Azure Stream Analytics. Oke, jadi yang akan kita lakukan adalah akan ada aplikasi yang mana aplikasi tersebut akan mengambil data, capturing data. Di sini data yang akan di-capture oleh aplikasi di sini adalah data dari Twitter. Orang yang mengirimkan tweet, orang yang memposting tweet akan kita capture melalui aplikasi. Oke, menggunakan aplikasi di sini. Setelah kita capture datanya, kemudian kita perlu mengirimkan datanya ke Stream Analytics untuk dianalisis. Nah, untuk itu kita perlu ada integrate data, harus ada jembatan di sini, ada service bus di sini yang nanti kita harus gunakan, ada event hub yang harus kita gunakan di sini. Oke, dari service bus di sini kemudian akan dilanjutkan ke Stream Analytics, datanya akan dianalisis secara streaming oleh Azure Stream Analytics. Kemudian setelah di stream, data tersebut akan kita visualisasi di Power BI. Tapi sebelum data divisualisasi, data tersebut harus disimpan. Oke, nah data tersebut akan kita simpan di, ada pilihan, ada banyak macam pilihan, bisa blob storage, SQL database, atau bahkan kita bisa simpan dalam event hub lagi. Jadi nanti data yang kita stream bisa kita stream lagi, dan seterusnya. Nah, di sini nanti kita datanya akan simpan di blob storage, kemudian nanti akan divisualisasi menggunakan Power BI agar lebih mudah dibaca. Oke, jadi bisa teman-teman perhatikan ini prosesnya, alur dari arsitektur aplikasi yang akan kita lalui. Yang pertama ini application, kemudian nanti ada service busnya di sini, kemudian dianalisis oleh Stream Analytics, masuk ke blob storage, kemudian ke Power BI. Oke, nah mungkin yang nanti jadi pertanyaan buat teman-teman adalah mengenai aplikasi dari Twitternya, tapi tidak apa-apa, nanti saya akan coba jelaskan di tengah-tengah juga. Oke, kalau gitu kita akan mulai untuk build start projectnya, buat membuat si projectnya, bagaimana sih data dari Twitter bisa kita capture, kemudian kita analisis secara streaming. Oke, yang pertama kalau kita lihat kita perlu aplikasi di sini. Oke, nah saya sudah ada contoh aplikasinya, jadi sesuai dengan tutorial yang ada di sini, seperti teman-teman lihat, ini ada aplikasi open source dari Microsoft, Twitter Client. Twitter Client ini untuk mengcapture data dari Twitter, kemudian akan di measure, akan dihitung oleh third party sentiment analysis, kemudian datanya itu akan dikirimkan ke stream analysis. Jadi kalau teman-teman lihat, kita lihat di sini, kita akan perlu aplikasinya, which is aplikasinya adalah Twitter Client. Teman-teman bisa lihat di sini, ini aplikasinya open source, ada di GitHub. Teman-teman bisa download, bisa lihat code-nya, bisa pelajari code-nya. Nah, Twitter Client ini untuk mengcapture data dari Twitter.
Oke, orang yang melakukan tweet, orang yang memposting tweet, tapi di sini masih dalam bahasa Inggris ya. Tweet dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian setelah kita capture datanya, tahu dari mana sih bahwa orang yang melakukan tweet ini berupa tweet negatif atau tweet positif atau tweet yang netral gitu ya. Nah, aplikasi ini menggunakan pihak ketiga. Oke, sudah teman-teman lihat di sini ini ada sentimen 140. Ini pihak ketiga, API dari pihak ketiga bisa teman-teman gunakan untuk melakukan analisis sehingga aplikasi tersebut bisa melakukan measurement bahwa konten dari tweet tersebut apakah positif, negatif, atau netral. Oke, jadi yang kita lakukan di sini adalah kita build aplikasi. Oke, yang sudah dilakukan adalah kita build aplikasi, kemudian aplikasi tersebut menggunakan API dari Sentiment 140 untuk menghitung seberapa positif, negatif, dan netralkah tweet yang telah diposting. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya sesuai dengan arsitektur yang ada di sini, untuk di level application kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu untuk aplikasinya, karena aplikasi ini yang nanti akan mengcapture data dari Twitter. So, saya sudah ada aplikasi yang saya download dari GitHub. Saya akan ekstrak aplikasinya. Oke, saya sudah ekstrak aplikasinya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan konfigurasi dari aplikasi yang akan kita gunakan. Oke, yang perlu kita lakukan adalah kita buka di sini ada file Twitter client.config ya. Saya buka menggunakan Visual Studio Code. Kita tunggu. Nah, ini saya sudah buka file konfigurasi dari aplikasinya di Visual Studio Code. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari konfigurasi yang ada, seperti teman-teman lihat di sini, ada beberapa setting yang perlu kita konfigurasi. Seperti kita tahu, ketika kita akan menggunakan suatu API dari service yang lain, ada beberapa consumer key, consumer secret, token, dan sebagainya harus kita masukkan untuk keamanan. Oke, nah seperti teman-teman lihat di sini, ini ada beberapa setting yang harus dimasukkan, seperti setting dari Twitter ya. Jadi ada dua. Yang pertama setting dari Twitter, kemudian yang kedua adalah setting dari Azure Stream Analytics. Oke, dari servisnya Azure lebih tepatnya. Nah, kita perlu masukkan nih beberapa setting dari Twitter, kemudian nanti kita perlu memasukkan juga kira-kira keyword apa yang akan kita analisis, karena kita akan mengambil data dari Twitter, so kita harus mendefine kira-kira konten apa sih yang mau kita analisis, apakah konten tersebut positif, negatif, dan sebagainya ya. Jadi kita harus tentukan keywordnya mau apa yang akan kita analisis. Nah, kemudian yang terakhir kita akan konfigurasi service bus. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, service bus di sini. Kita harus konfigurasi service bus di sini agar aplikasi yang akan kita gunakan itu bisa berkomunikasi dengan servisnya dari Microsoft Azure. Oke. Nah, so yang pertama kita perlu apa? Kita perlu Twitter Streaming API. By the way, API yang digunakan ini API khusus untuk streaming ya. Jadi Twitter itu punya API terpisah untuk yang streaming. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa pada saat nanti teman-teman akan daftar menjadi developer dan menggunakan API dari Twitter, API yang teman-teman ambil adalah API untuk streaming API. Oke. Kenapa saya masih pakai portal yang lama? Karena ketika saya akan menggunakan Event Hub, itu masih require harus dilakukan konfigurasinya di portal yang lama di manage.windowsazure.com. Jadi waktu saya coba di portal itu masih belum bisa. Jadi saya langsung start dari sini aja. Oke, saya sudah masuk ke halaman portal, Azure saya. Ini beberapa service yang saya sudah punya gitu ya.
Ini ada ya ini ada sentimen analisis yang sudah saya punya juga yang sudah berjalan. Kita akan coba buat yang baru. Oke, kita akan coba buat yang baru untuk tahu seperti apa prosesnya. Oke, seperti yang sudah dilihat di sini, kita sudah punya aplikasi. Oke, kemudian kita perlu ada bikin service bus untuk komunikasi antara service bus untuk Event Hub, untuk komunikasi antara aplikasi yang kita buat dengan cloud services di Azure. Oke, so kita cari service, ada yang namanya service bus ini. Oke, kita pilih service bus, kemudian kita bikin baru. Kita beri nama service busnya misalnya Twitter bus. Oke, Twitter bus. Tipenya adalah Event Hub. Messaging tier-nya standar. Regionnya saya akan pilih di Central US aja ya. Central US. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini sangat penting nih, region gitu ya. Kita harus pastikan sebisa mungkin tergantung setiap produk, setiap solution itu punya case masing-masing. Tapi akan lebih baik kalau misalnya kita bikin beberapa service dan berada di region yang sama sehingga aksesnya menjadi lebih cepat. Nah, kita pilih Central US, tipenya Event Hub. Oke. Dia akan activating terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia masih create Event Hub ya. Oke, kita sudah berhasil membuat service bus dengan tipe Event Hub tadi, Twitter bus. Kemudian kita klik service bus yang sudah kita buat. Oke, kita arahkan kepada Event Hub. Nah, ini kita masih belum ada Event Hub ya. Karena kalau kita lihat nantinya Event Hub ini yang akan menghubungkan antara aplikasi dengan stream analysis. Oke. So, kita harus buat satu Event Hub, klik di sini, create a new Event Hub, quick create, pilih Event Hub name-nya misalnya Twitter Event Hub. Oke, available. Tadi regionnya di Central US. Kemudian kita pilih service busnya apa. Oke, nah ini yang tadi kita buat kan Twitter bus. Oke, kemudian kita create new Event Hub. Oke, kita berhasil membuat ada satu Event Hub bernama Twitter Event Hub. Oke, nah lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti kita lihat, kita perlu menghubungkan antara aplikasi kita dengan cloud services yang kita buat melalui service bus Event Hub yang sudah kita buat. So, kita harus mengambil connection string dari Event Hub yang sudah kita buat. Oke, kita klik di sini. Nah, ini teman-teman lihat ini masih kosong ya, karena ini masih belum terkoneksi dengan apa-apa, jadi belum ada transaksi data dan sebagainya. Nah, yang pertama kita harus bikin consumer group terlebih dahulu. Oke, jadi nantinya pada Event Hub ini kita bisa memiliki banyak consumer group. Oke, setiap consumer group itu memiliki policy yang berbeda-beda. Jadi intinya dalam satu Event Hub kita bisa membuat banyak consumer group yang bisa kita gunakan di berbagai macam kebutuhan. Oke, so yang pertama kita harus bikin satu consumer group terlebih dahulu. Kita klik create di bawah. Consumer group name-nya misalnya Twitter group gitu ya. Twitter consumer group. Oke, masih pending. Sorry, dia masih cari namanya. Oke. Nah, setelah kita buat, kita sudah punya consumer group dan kita harus melakukan konfigurasi pada consumer group yang sudah kita buat. Configure. Nah, kita klik ke bagian configure.
Kemudian di bawah bagian share access policy kita bikin ada satu policy name namanya misalnya manage. Kemudian permissionnya apa saja untuk si event hub ini? Kita pilih permissionnya ada manage, ya, manage and analyst. Oke, kemudian jangan lupa di save. Oke, so sekarang kita sudah punya service bus bernama Twitter bus. Service bus tersebut bertipe event hub dan event hubnya adalah Twitter event hub. Oke, dan kita sudah buat di dalam Twitter event hub tersebut ada consumer group bernama Twitter consumer group dengan dan kita konfigurasi akses policy-nya itu adalah manage and analyst. Oke, so di mana kita bisa dapat connection string-nya. Oke, kita kembali lagi ke event hub yang sudah kita buat. Seperti teman-teman lihat di sini, itu ada yang namanya view connection string. So kita klik di view connection string. Nah, ini yang kita tambahkan pada konfigurasi aplikasi yang kita buat. Oke, so yang perlu kita lakukan, kita copy ini. Seperti teman-teman lihat ini ada tanda copy, kita copy. Oke, setelah kita copy, kita paste ke bagian setting service bus connection setting. Tapi satu yang perlu teman-teman ingat adalah pastikan setiap value-nya itu ditempatkan di tempat yang sesuai. Contoh, value yang diminta di sini adalah event hub connection string. Dan yang di bawah itu adalah event hub name. Jadi harus hati-hati. Karena by default ketika teman-teman mengcopy dari connection string yang tadi, seperti ini, itu secara tidak langsung kita juga menambahkan ada event hub-nya. Nah, ini kita tidak perlu. So, kita ambil ini, ya, kita hapus ini. Nah, kemudian kita paste di sini untuk value dari event hub name. Oke, kita hanya perlu name-nya aja, ya. Ini adalah event hub yang tadi kita sudah buat. Apa namanya? Twitter event hub. Oke, kita save terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita sudah membuat suatu aplikasi. Aplikasi tersebut kita sudah tentukan keywordnya apa yang akan dianalisis. Kemudian kita sudah buat nih, ada jembatannya, gateway-nya untuk berkomunikasi antara aplikasi yang kita buat dengan cloud services Azure Stream Analytics. Nah, oke. So, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita akan coba jalankan dulu aplikasinya, ya, untuk memastikan bahwa aplikasi yang kita buat itu sudah berjalan sesuai. Kita kembali pada aplikasinya. Nah, ini ada Twitter client.exe, kita run. Oke, berhasil. Seperti teman-teman lihat, aplikasinya dia sudah mengambil data dari Twitter. Dia sudah mengambil topik-topik dari Twitter. Lalu yang dia lakukan, dia menganalisis berapa sentimen skor dari setiap topik. Contoh, seperti ini ada topik mengenai hari Sabtu gitu ya, sentimen skornya 4. Kemudian ada tentang hari Senin, sentimen skornya 2 dan sebagainya. Ini datanya sangat banyak. So, yang harus kita lakukan sekarang adalah kita harus menganalisis oleh sistem analitik untuk nanti data tersebut itu bisa divisualisasi menggunakan Power BI. So, kita bisa melihat berapa banyak sih orang yang mengatakan hari Senin itu negatif gitu ya, atau berapa banyak sih yang bilang berapa banyak sih orang yang suka hari Jumat atau hari Minggu dan sebagainya. Oke, so kita sudah punya aplikasi ini. Kita biarkan terlebih dahulu atau kita bisa stop aja dulu karena ini sudah berjalan. Oke, lalu yang harus kita lakukan selanjutnya apa? Sesuai dengan arsitektur aplikasi yang kita buat, kita harus menganalisis data. Kita sudah punya data, kita sudah punya data yang di-capture sangat banyak, kita sudah streaming data, lalu yang harus kita lakukan adalah analisis data tersebut secara streaming. So, kita harus buat ada yang namanya stream analysis. Oke, kita kembali ke portal Azure. Kita cari di sini ada service yang dinamakan, nah ini stream analysis, stream analytic. Kita masuk ke sini. Oke, ini stream analytic yang sudah saya punya. Saya akan buat satu stream analytic baru.
new. Nah ini stream analytic quick create. Job name-nya Twitter, Twitter SA ya, stream analytic. Regionnya sama di Central US. Nah ini regional monitoring storage account-nya. Oke, karena saya sudah ada storage di Central US, so saya bisa pakai storage yang sudah ada. Oke, sentiment storage. Tapi kalau misalnya kamu pilih storage yang berbeda, contoh kayak Southeast Asia gitu ya, kamu bisa bikin ada storage baru contohnya. Ini karena saya sudah ada blob storage. Saya sudah ada blob storage karena modelnya gini. Ketika data dianalisis di sini, kemudian data harus kita store, ya. Kita harus store datanya untuk nanti divisualisasi ke Power BI. Nah, karena saya tadi pilih Central US, saya pakai yang sudah ada, sentiment storage. Kemudian kita create stream analytic job. Oke, kita sudah punya nih. Kita sudah membuat service stream analytic yang dinamakan Twitter SA. Sudah saya buat. Lalu bagaimana untuk menjalankannya? Untuk menjalankannya ada beberapa proses. Jadi konsep dari yang namanya stream analysis adalah seperti ini, ya. Yang pertama kita harus tentukan job inputnya apa. Oke, job input itu artinya dari mana data yang akan masuk, data mana yang akan dianalisis oleh sistem analitik. Oke, ketika data masuk, oke, kemudian kita spesifikasikan query-nya seperti apa, ya. Specify job query, karena datanya udah masuk nih, data yang si Twitter tadi. Kemudian kita berikan query, mau dianalisis seperti apa. Oke, mau diambil datanya seperti apa? Karena nantinya setelah kita membuat dalam query, data tersebut akan dibuatkan dalam tabel. Nantinya setelah kita buat di query, kita spesifikasikan job outputnya. Job output inilah yang nanti akan diambil oleh Power BI. Kita tentukan outputnya kemana? Ke Power BI. Oke, so jadi yang pertama untuk melakukan stream analysis adalah yang pertama kita spesifikasikan job inputnya apa. Oke, job inputnya dari event hub yang tadi sudah kita buat, yang dari Twitter client. Setelah kita spesifikasikan job inputnya, kemudian kita spesifikasikan job query-nya. Query apa yang akan kita lakukan, query apa yang akan kita analisis dari data yang sudah kita capture. Oke, lalu yang ketiga, kita spesifikasikan job outputnya apa. Oke, job outputnya adalah Power BI. So, kita balik lagi ke portal. Kita masuk ke Twitter Stream Analytics yang sudah kita buat. Nah, ini seperti teman-teman lihat, kita masih belum bisa start service-nya karena kita masih belum punya input, kita masih belum punya query, dan kita masih belum punya output. Oke, ada banyak fungsinya di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat dulu bentar di sini. Ini ada dashboard-nya. Ya, masih belum ada apa-apa. Monitor. Oke, semua ada apa-apa. Oke, so saya akan start untuk create job inputnya. Kita klik input di sini. Kita klik add input. Nah, dia akan menanyakan kira-kira input jobnya itu apa, ya. Ada dua macam tipe. Ada data stream atau reference data. Oke, reference data itu dia static. Jadi biasanya kita sudah ada data yang sudah kita save, mungkin dari 3 bulan data gitu ya, kita save kemudian mau kita analisis. Nah, karena kita akan melakukan streaming data, yang mana data yang akan kita analisis ini akan bertambah terus, oke, atau berkurang terus bahkan gitu ya, akan kita analisis. Intinya data yang akan kita capture, data yang akan kita masukkan ke job input adalah data yang terus berubah, oke, sesuai namanya stream. Oke, kita pilih data stream. Nah, kemudian ada pilihan data streamnya ini
Inputnya dari mana? Event Hub, eh, Blob Storage, atau dari IoT Hub, ya. Oke, kita pilih Event Hub. Nah, kita masukkan, dia lagi loading Event Hub. Kita tunggu dulu. Oke, input aliasnya misalnya Event Hub Twitter Twitter SA alias. Oke. Nah, pilih subscriptionnya dari mana. Saya pilih current subscription. Nah, ini yang tadi kita buat ada Twitter Buzz. Kemudian pilih event hub-nya. Tadi kita sudah ada Twitter Event Hub. Nah, ini policy name-nya kita juga tadi sudah buat apa? Manage. Kita pilih manage. Nah, lalu yang ketiga kita sudah bikin ada consumer group-nya apa? Twitter consumer group. Lalu kita next. Nah, serialization formatnya apa? Gitu ya. Karena basically data yang kita ambil dari Twitter client, oke, itu akan kita kirimkan ke service bus. Kemudian oleh service bus dia menanyakan data ini akan dikeluarkan outputnya itu dalam bentuk apa. Oke, yang umum kita pilih dalam bentuk JavaScript Object Nation atau JSON. Ya, ada banyak pilihan. Kita pilih JSON atau mau yang CSV, separated value banyak, kita pilih JSON. Kemudian oke, kita tunggu. Dia akan melakukan testing connection. Oke, sukses. Kita sudah membuat job input. Lalu selanjutnya, seperti yang saya sampaikan, ketika kita sudah membuat job input, lalu kita harus membuat apa? Query. Ya, kita pilih query. Ini ada query. Ya. Nah, untuk query ini, kalau kalian yang sudah sering main di SQL, gitu ya, kalian bisa dengan mudah nih input query-nya di sini, ya. Kalian juga bisa lihat query pattern-nya seperti apa. Kalau kalian buka di sini, nah ini ada query example, contoh-contoh query yang bisa dimasukkan. Nah, saya akan menggunakan query yang sudah ada di sini, ya. Oke, nah saya akan mengambil salah satu contoh data gitu ya, karena kita akan melakukan query, so kita perlu sampel data. Kenapa? Kita bisa saja melakukan query secara langsung gitu ya pada data yang masuk, tapi karena kondisi di sini kita akan mengambil data secara streaming gitu ya, itu akan lebih mudah jika kita mengambil sampel data terlebih dahulu secara offline, data yang sudah ada, kemudian kita tembakkan query-nya untuk memastikan bahwa query yang dimasukkan itu sudah benar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, so yang perlu kita lakukan, kita kembali ke stream analytic, kemudian kita pilih event hub yang sudah kita buat, lalu masuk ke bagian input. Nah, ketika kita pilih event hub yang sudah kita buat di bagian input, ini ada di bagian bawah ada yang namanya sampel data. Ya, ini saya sudah start aplikasinya. Saya start aplikasinya untuk mengirim data ke service bus yang sudah kita buat, kemudian ke stream analytics yang sudah kita buat. Kita download datanya, sampel data. Form, dia akan kasih pilihan mau dari mana datanya, form start time atau custom time. Kita pilih form start time, oke. Dia akan download datanya. Dia akan membuat sampling datanya. Data yang akan dia download, sampel data ini adalah data yang sesuai dengan
informasi yang kita kirimkan dari Twitter client di aplikasi ini. Oke, datanya sudah selesai. Saya coba klik details, kemudian saya coba download. Oke, saya save. Saya coba lihat. Oke, saya coba copy, saya pindahkan ke sini ya, data yang sudah kita download. Nah, saya coba buka datanya di Visual Studio Code lagi. Nah, ini data yang sudah di-download sesuai yang tadi sudah diinformasikan. Kita mengambil data dari Twitter, kemudian kita telah tentukan serialization-nya ini adalah menjadi JSON. So, ketika kita mengambil sampel data sesuai dengan yang kita request, bahwa data tersebut di-convert menjadi JavaScript Object Nation data, ya, seperti teman-teman lihat di sini. Ini data-data yang tadi sudah kita ambil. Oke, so ini akan kita gunakan sebagai sampel untuk testing query yang akan kita buat. Saya kembali ke Azure, masuk ke query. Oke, dismiss complete. Nah, kira-kira query apa yang akan kita jalankan? Saya akan gunakan query yang sudah ada di sini. Sebagai contoh, ya sederhana mungkin select bintang for Twitter stream. Cuman tadi yang saya buat kan aliasnya bukan Twitter stream ya. Gak apa-apa, saya copy dulu. Alias yang tadi saya buat itu adalah Twitter SA alias ya. Ini. Nah, karena kita akan melakukan tes, kita pilih filenya di mana. Nah, ini yang sudah ada. Kita tes. Nah, ini seperti teman-teman lihat, saya sudah melakukan query select bintang from Twitter as alias. Ya, dia mau ambil data di sini. Kita tes. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba query yang lain. Setelah tadi kita coba query untuk menampilkan seluruh data dari input stream yang sudah kita buat. Sekarang kita akan coba query lainnya sebagai contoh. Nah, ini saya akan mengambil salah satu query yang sudah ada. Query di sini untuk membandingkan jumlah mention antara topik. Oke, tadi kan saya sudah memasukkan beberapa topik dari mulai hari Minggu, Senin, Selasa dan seterusnya. Kita akan coba bandingkan berapa sih jumlah mention dari setiap topik. Oke. Nah, ini topik akan dihitung setiap 5 detik. Saya akan coba copy, ambil query-nya di sini. Kemudian saya kembali ke halaman query. Kita paste di sini. Oke, kemudian kita coba ambil topiknya. Oke. Nah, seperti kita lihat di sini, untuk topik hari Jumat itu ada 11. Oke, topik hari Senin itu ada 1, topik hari Sabtu itu ada 1. Oke, ini query yang contoh yang tadi sudah kita ambil. Nah, konsepnya adalah pada saat kita akan menjalankan stream analytic, kita harus mendefine terlebih dahulu query apa yang akan kita eksekusi. Karena dari query tersebut nanti akan ditampilkan data sesuai kebutuhan yang kita buat berdasarkan query tersebut. Yang mana selanjutnya data tersebut itu nanti akan kita analisis oleh stream analytic, kemudian akan ditampilkan oleh dipresentasikan atau divisualisasi oleh Power BI. Oke, nah kalau begitu selanjutnya kita akan masukkan saja query apa yang akan kita tampilkan. Jadi saya coba ambil contohnya query
Oke, saya akan coba ambil ini ya untuk sama menghitung mention juga dan sentimennya juga gitu ya. Setiap skor sentimennya saya coba ambil query yang ini, sudah saya copy. Oke, kemudian saya paste ke dalam query ini, kemudian saya rerun. Ini outputnya. Jadi seperti teman-teman lihat, untuk topik hari Jumat itu dihitung jumlahnya ada 11, kemudian rata-rata sentimen skor yang dihasilkan untuk topik hari Jumat itu adalah 3. Seperti kita tahu urutannya adalah 0 itu untuk negatif, oke, 2 itu netral, kemudian 4 itu positif ya. Seperti teman-teman lihat di sini, ini ada hari Senin, ada 1, kemudian seperti teman-teman lihat rata-rata skor sentimennya adalah 0, which is itu artinya negatif gitu ya, mention mengenai hari Senin. Kemudian ini ada hari Senin juga gitu ya, ini ada banyak. Nah, datanya sudah tampil di sini, akan kita coba lanjutkan untuk dianalisis oleh stream analytic dari Azure, kemudian nantinya akan divisualisasi oleh Power BI. Setelah selesai kita masukkan query, kita klik save. Yes. Kondisi ketika kita melakukan save query itu kita tidak boleh, bahkan tidak bisa mengubah query ketika stream analytic berjalan. Oke. Nah, setelah kita menentukan input, kemudian menentukan query, selanjutnya kita menentukan outputnya. Outputnya akan seperti apa? Nah, ini ada pilihan add and outputnya apa, kita pilih. Ini ada banyak pilihan ya. Mau kita outputnya ke SQL database, ke blob storage, event hub, Power BI, ada banyak. Oke, ada banyak outputnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan coba coba visualisasinya itu mengarahkan ke Power BI. Kemudian kita arahkan ke Power BI, kemudian kita klik next. Nah, ini seperti teman-teman lihat, kita diminta untuk mengautorisasi connection dengan account Power BI yang sudah kita punya ya. Untuk menggunakan Power BI, teman-teman memerlukan account Office 365 dengan organizational account ya, entah itu dari sekolah, perusahaan dan sebagainya. Oke. Lalu kita akan authorize terlebih dahulu, klik di sini di bagian authorize now. Oke. Seperti teman-teman lihat, saya sudah berhasil melakukan autorisasi account. Kemudian dia meminta output aliasnya apa gitu ya. Saya masukkan output aliasnya output gitu ya. Dataset name-nya misalnya Twitter SA dataset. Dataset ini yang nantinya akan dikirimkan ke Power BI. Jadi nanti kita akan melihat akan ada muncul dataset baru. Sebagai contoh, ini saya sudah masuk ke halaman Power BI milik saya gitu ya. Seperti teman-teman lihat, di sini hanya ada dataset bernama sentimen dataset. Ini sampel yang sudah saya buat sebelumnya. Nanti akan muncul dataset baru dengan nama Twitter dataset ketika kita telah berhasil setup stream analytiknya. Table name-nya Twitter SA table gitu ya. Workspace-nya my workspace. Kemudian klik complete. Oke, dia masih melakukan testing connection seperti teman-teman lihat di sini. Pastikan hasil dari testing connectionnya telah sukses. Oke, kita telah berhasil membuat testing connection dan ini sudah sukses. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti kita tahu, kita sudah menentukan tadi bagian inputnya apa. Oke, kita sudah menentukan inputnya apa berupa data JSON. Kemudian kita tentukan query-nya. Query ini yang nanti akan mengeksekusi atau menganalisis data dari input. Oke, kemudian kita tentukan outputnya. Nah, setelah kita menentukan dan men-setup semua environment-nya, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus start stream analytic yang sudah kita buat. Seperti teman-teman lihat di sini, ini masih belum ada data dan sebagainya, kita klik start di sini. Nah, ini ada pilihan start outputnya dari mana gitu. Jadi teman-teman bisa menentukan apakah mau di specific time dari tanggal berapa, jam berapa, atau mau dari pertama kali output tersebut dibuat ya.
Saya pilih dari job start time-nya dari awal. Kita lihat Stream Analytics sedang starting a job, dan ini memang takes time kayak sekitar 1 menit, bahkan kadang saya juga mengalami kondisi agak lama. Oke, ini ada error. Coba kita lihat, ini biasanya dari query-nya ada yang salah. Seperti teman-teman lihat di sini saya menggunakan aliasnya Twitter Stream ya. Seperti yang sudah kita tahu bahwa alias yang saya buat itu adalah Twitter SA alias ya. Karena ini tadi saya copy paste dari query yang ada di tutorial, jadi berbeda. Jadi harus teman-teman lakukan, teman-teman ganti aliasnya dengan alias input yang sudah teman-teman buat, Twitter SA alias. Kemudian save. Yes. Lalu kita coba start lagi. Kita start job Twitter Analytics-nya, Azure Stream Analytics-nya. Kita start. Jadi idealnya memang Stream Analytics ini bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman memiliki produk yang mana teman-teman perlu analisis yang cepat, yang real time untuk membuat suatu keputusan. Saya biasanya mengambil contoh Uber gitu ya. Jika teman-teman menggunakan aplikasi Uber, mungkin teman-teman sadar ketika peak hours, atau lebih tepatnya ketika di lokasi tertentu jumlah drivernya sangat sedikit atau tidak ada sama sekali gitu ya. Yang dilakukan oleh Uber adalah dia menaikkan rate nilai orang ketika akan menggunakan Uber di sana. Efeknya apa? Pengendara Uber dia akan bergeser ke titik yang mana rate-nya lebih tinggi karena otomatis penghasilan dia akan lebih besar. Itu cara mereka untuk drive driver Uber untuk mengarah ke lokasi yang di sana tidak ada driver Uber sama sekali. Ya. Untuk kondisi tersebut berarti Uber memerlukan data yang real time untuk segera dianalisis. Ya, data yang real time untuk segera dianalisis, apakah dia perlu menaikkan rate-nya, berapa rate yang harus dinaikkan gitu ya. Jika memang ternyata kosong sekali, tidak ada driver Uber sama sekali, mungkin rate yang dinaikkan itu akan sangat tinggi. Itu sebagai salah satu contohnya. Nah, seperti teman-teman lihat, Stream Analytics job sudah berhasil dijalankan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini masih belum ada data apa-apa. Kita harus eksekusi Twitter client yang sudah kita buat tadi. Kita eksekusi agar aplikasi ini mengambil data dari Twitter, kemudian mengolah nilainya, jumlahnya berapa, setiap sentiment score, kemudian dikirimkan ke Stream Analytics yang sudah kita buat. Seperti teman-teman lihat, datanya sudah diambil kemudian dikirimkan ke Stream Analytics ya. Nah, ini jika teman-teman lihat di bagian monitor sudah ada pergerakan datanya ya, berapa data yang masuk dan sebagainya. Nah, lalu di mana kita bisa melihat output dari data yang sudah kita buat? Seperti yang sudah teman-teman ketahui tadi, kita akan mengirimkan outputnya ke Power BI. Saya akan coba refresh Power BI saya. Nah, ini seperti teman-teman lihat telah muncul ada dataset baru yang dinamakan Twitter SA dataset ya. Teman-teman tidak perlu memikirkan lagi bagaimana data ini bisa integrasi ke Power BI yang teman-teman buat, tidak perlu ya, karena ini sudah otomatis pada saat teman-teman melakukan otorisasi untuk memasukkan output jobnya ke Power BI, dia akan otomatis dimasukkan ke workspace account Power BI teman-teman masing-masing. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita masuk ke datasetnya. Ini masih kosong. Ini area kerjanya ya. Saya tidak akan membahas terlalu detail mengenai Power BI, nanti teman-teman bisa belajar terpisah mengenai Power BI seperti apa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di area kosong ini teman-teman bisa tentukan kira-kira data apa yang mau dimasukkan di sini. Sebagai contoh,
Mungkin saya mau memasukkan saya ingin hitung dulu, hitung topiknya ya. Nah ini teman-teman bisa tentukan, ada banyak visualization yang bisa teman-teman pilih. Nah ini jika teman-teman lihat, topik yang banyak dimention adalah hari Minggu. Oke, kemudian kedua hari Sabtu, ketiga hari Jumat ya, dan keempat hari Senin. Oke, seperti teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat ada topiknya. Nah apa yang perlu kita lakukan, ini bagian datasetnya gitu ya. Ini bagian datasetnya, teman-teman bisa masukkan report lagi, ada banyak. Sebagai contoh, misalnya saya mau masukkan jumlah. Nah ini jumlah topiknya yang sudah di-mention, itu ada 143 topik, jadi total dari keseluruhan ya, yang mention hari Senin, Selasa, Rabu, dan sebagainya. Nah ini masih dataset. Saya coba save, dia akan masukkan ke dalam report. Reportnya misalnya saya masukkan Twitter SA report, save. Oke, Twitter SA report. Nah ini ya, so, teman-teman lihat, ini report yang sudah kita buat. Tapi biasanya yang jadi pertanyaan, kok refreshnya nggak real time ya gitu. Jadi datanya kenapa nggak bergerak ya, sedangkan yang diharapkan kan kita bisa melihat pergerakan datanya secara real time. Nah untuk melakukan hal tersebut, yang perlu teman-teman lakukan, saya coba buat suatu dashboard baru dulu gitu ya. Misalnya nama dashboardnya saya masukkan master Twitter SA. Saya masukkan ini dulu ya. Saya masukkan ke sini dulu. Oke. Nah, report yang sudah kita buat, saya coba pin di live page ke existing dashboard. Nah, ini yang sudah saya punya, master Twitter SA, kemudian pin live. Oke. Nah, yang menarik ketika teman-teman menggunakan Power BI, selain teman-teman bisa melakukan desain melalui dataset tadi, teman-teman bisa dengan mudah mencari data apa yang ingin teman-teman tampilkan melalui question about your data. Seperti teman-teman lihat di pojok kiri atas, ini ada di sini. Sebagai contoh, misalnya saya mau menampilkan count topic by oke, ini ya. Saya mau hitung topik khusus untuk hari Senin. Ada 43. Oke. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kita pin visual. Nah, dia mau memilih simpan di mana, misalnya di sini yang tadi saya sudah buat, master Twitter SA, saya pin. Kemudian exit. Nah ini seperti teman-teman lihat sudah bergerak ya angkanya. Cuman saya coba delete ini deh ya. Saya coba delete ini, saya masukkan ke sini. Oke, saya coba lagi, misalnya saya mau count topik Sunday ya, karena biasanya hari yang cukup sering dibahas itu hari Senin, hari Minggu, sama hari Jumat gitu ya. Saya coba pin lagi visual di sini.
exit key A. Nah, ini udah masuk ke sini. Saya masukkan satu lagi, misalnya saya contoh count topik by hari Jumat. Ya, saya pin visual lagi. Pin exit. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat datanya bergerak, ya, datanya bergerak dan Power BI sudah melakukan stream data dari si Azure Stream Analytics. Nah, yang lebih menarik lagi ada banyak visualisasi data yang bisa teman-teman lakukan. Contoh, saya mau hitung rata-rata nilai sentimen setiap topik, ya. Saya coba count AVG coba tampilkan dulu, show Twitter SA tampil. Topik. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini outputnya gitu ya. Topik hari Jumat itu kalau dilihat dihitung jumlahnya ada 1 ini gitu ya, karena kan ada di setiap waktunya. Kemudian ini rata-ratanya 2 gitu ya, berarti hari Jumat ini netral gitu ya. Nah, saya mau coba tampilkan biar lebih menarik. Nah, ini sekarang saya mau menampilkan data gitu ya. Saya ingin menghitung berapa jumlah topik di hari Jumat. Oke. Kemudian setelah kita hitung berapa jumlahnya, rata-ratanya itu berapa sih nilai sentimen di hari Jumat gitu ya. Saya coba masukkan query-nya gitu ya. Jadi saya akan menghitung nih jumlah rata-rata yang nilainya 4, nilainya 2, dan nilainya 0 di topik hari Jumat. Oke, jumlahnya ada berapa? Nah, seperti teman-teman lihat, ternyata di hari Jumat ini itu nilainya rata-ratanya 2, lebih banyak di 2, artinya ada 29 data yang memberikan nilai sentimen rata-rata 2. Kemudian ada 19 data yang memberikan nilai sentimen 4, dan ada 3 data yang memberikan nilai sentimen rata-rata 0 untuk hari Jumat. Jadi kalau kita lihat hari Jumat itu netral ya, sentimennya itu di hari Jumat lebih netral. Nah, biar menarik mungkin visualisasinya bisa kita tentukan ya. Visualizationnya misalnya mau pakai, teman-teman bisa pakai modelnya seperti ini. Ini namanya tree map gitu ya. Jadi bisa dilihat untuk hari Jumat ini ternyata orang-orang melakukan tweetnya cukup netral ya, cukup banyak seperti ini. Saya coba pin. Nah, seperti teman-teman lihat ya, sini ada. Saya coba mau menambahkan lagi gitu ya. Nah ini bisa teman-teman edit. Misalnya sentimen, misalnya tadi about Friday, hari Jumat, apply ya. Nah, saya coba menambahkan lagi, misalnya kalau tadi hari Jumat, kita coba lihat hari Senin. Biasanya hari Senin lebih menarik. Monday. Oke, kita lihat visualizationnya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat hari Senin masih lebih banyak. Tweet yang netral mengenai hari Senin banyak, ada 62 gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat tweet yang positif di hari Senin itu mengenai hari Senin ada 9 gitu ya. Dan tweet yang negatif di hari Senin itu ada 7. Jadi ini hampir 50% nih antara
positif dan negatifnya gitu ya. Mungkin ya banyak yang bilang I hate Monday dan sebagainya gitu ya. Menarik seperti teman-teman lihat di sini. Misalnya saya pin juga. Nah, ini saya simpan lagi di sini gitu ya. Satu lagi mungkin saya mau masukkan hari Minggu. Nah, seperti teman-teman lihat, untuk hari Minggu sangat sedikit sekali orang yang mengirimkan tweet dengan nilai sentimen negatif mengenai hari Minggu ya. Justru rata-rata ada cukup banyak yang memberikan nilai sentimennya positif. Ini ada 19 data yang memberikan sentimen positif, kemudian ada 17 data yang memberikan sentimen netral, dan hanya ada satu data yang memberikan sentimennya negatif ya. Mungkin yang tweetnya jomblo dan sebagainya atau anything. Oke. Nah, ini coba kita pin. By the way, sebelum saya pin, ini ada banyak visualisasinya ya. Bisa teman-teman mungkin pilih kayak pie chart. Ini ada pie chart gitu ya. Kemudian ada banyak cluster juga ada. Saya coba masukkan lagi yang biar sama gitu ya. Untuk tree map, pin visual, pin, exit, Oke, datanya bergerak terus ya. Nah, mungkin biar lebih menarik lagi, saya mau coba masukkan yang tadi ini ya. Saya coba masukkan account Twitter SA table ya. Kemudian saya masukkan misalnya ini ya. Saya pin visual, pin, exit key A. Nah, ini sudah masuk. Saya misalnya mau di sini gitu ya, atau sini deh ya. Nah, seperti teman-teman lihat, ini jumlah topik yang sudah dikirimkan gitu ya mengenai hari Minggu sampai hari Jumat itu ada sampai 803 gitu ya yang orang nge-tweet di sana dari pas tadi kita start stream analitik ya. Kemudian saya lupa, oh ini topik by Friday misalnya, ini count topik Friday apply. Kemudian ini namanya count topik Monday. Kemudian ini count topik Sunday. Oke ya, saya teman-teman lihat ya, ini keseluruhan topik ya. Ini hanya hari Minggu, hari Senin, dan hari Jumat. Keseluruhannya itu ada 850 keseluruhan, berarti selama seminggu. Oke, yang menarik saya mau menunjukkan misalnya kita mau menggunakan map ya, karena ini cukup menarik. Tapi memang kekurangan data yang saya miliki itu tidak ada geolocationnya. Jadi kalau misalnya teman-teman dari query yang dihasilkan itu bisa menghasilkan geolocation, longitude itu jauh lebih bagus ya. Jadi kita bisa mapping lokasinya dari mana-mana gitu ya. Ini sebagai contoh gitu ya, bagaimana kita menggunakan map. Misalnya saya mau menampilkan show topik Friday, Monday, and Sunday. Nah, seperti teman-teman lihat, dia menampilkan hanya topik-topik di hari yang sudah saya minta ya, hari Jumat, Senin, dan hari Minggu. Visualizationnya saya pilih coba ini field map. Oke, field map, atau saya pilih yang map. Oke, saya coba pilih map gitu ya. Coba kita lihat
uh, legendnya by topik gitu ya. Nah jadi ada hari Jumat, Senin hitam, Minggu warna merah. Size-nya coba kita count size-nya. Oh muncul, sini sudah ada muncul data gitu ya. Dia ini sebetulnya masih collecting data ya, supaya teman-teman lihat. Nah ini ada data di Brazil, gitu ya. Di sini topik yang mengenai hari Minggu itu ada 6, dan ini topik mengenai hari Senin ada 1, gitu ya. Senin hari Minggu dan hari Senin. Jumat sini nggak ada ya. Oke, coba kalau topiknya nggak kita filter. Nah ini kalau kita lihat hari Minggu, hari Sabtu, Senin, Selasa ya. Oke, saya akan coba tampilkan ke depan sesuai dengan data yang sudah ada. Jumat, Senin, Minggu gitu ya. Contoh data ini gitu ya. Saya tampilkan ke depan, saya pin visual, pin, kemudian exit ke ini. Nah ini dalam bentuk map gitu ya. Nah seperti teman-teman lihat, datanya sudah bergerak ya. Jadi dari sini teman-teman bisa menganalisis data, kira-kira keputusan apa yang akan diambil berdasarkan data yang sudah ditampilkan ya. Ini sebagai contohnya. Jadi teman-teman mungkin bisa coba cari data apa yang akan diambil, data apa yang akan diolah, kemudian akan dianalisis oleh stream analitik yang jauh lebih menarik. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa start untuk topik lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di sharing ilmunya buat teman-teman yang lain, dan enjoy Azure, Power BI dan sebagainya ya. Thank you, bye.